Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari ayat yang ke-153 dari surat Al-Baqarah. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian berkata tentang orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, itu orang-orang yang syahid di jalan Allah. Janganlah kalian mengatakan tentang mereka bahwasannya mereka itu amwat, mati. Bal ahya, akan tetapi mereka itu ahya, hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak merasakan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, lamma dzakara tabaraka wa ta'ala al-amra bil isti'anati bis sabri ala jami'il umur, dzakara namudzajan mimma yusta'anu bis sabri alaihi wa huwa al-jihadu fi sabilih. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang perintah untuk meminta pertolongan dengan cara bersabar atas segala urusan, yaitu ayat yang sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk meminta pertolongan dengan cara bersabar dan mengerjakan sholat. Maka ketika Allah telah menyebutkan ini, menyebutkan tentang perintah meminta pertolongan dengan cara sabar, untuk menyelesaikan segala urusan, maka kemudian Allah menyebutkan contoh tentang urusan yang perlu kita meminta pertolongan di dalamnya dengan cara bersabar. Allah berikan contoh. Apa yang Allah contohkan dalam ayat di atas? Wa huwal jihadu fi sabilillah, yaitu amalan jihad di jalan Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah ketika kalian berjihad.
Dengan cara apa? Sabar. Sabar dalam melakukan amalan jihad tersebut, yang penuh dengan kesulitan, yang harus mempertaruhkan nyawa dan harta. Sabar kalian. Wa huwa afdalut ta'atil badaniyah, dan jihad itu adalah ketaatan badan yang paling afdal. Itu amal badan, amal soleh yang dilakukan oleh badan yang paling afdal adalah jihad di jalan Allah. Wa asyaqquha 'alan nufus, dan jihad itu adalah amalan yang paling berat, yang dirasakan oleh jiwa. Berat, harus meninggalkan keluarga, harus mempertaruhkan nyawa, harus menghadapi musuh yang mungkin peralatan perangnya lebih lengkap, lebih modern. Amalan jihad ini berat, amalan yang paling berat dari amalan-amalan yang lain. Lima syaqqatihi fi nafsih, karena memang beratnya apa yang dilakukan di dalam jihad itu sendiri. Harus mengangkat senjata, harus menghadapi musuh, harus punya strategi perang dan lain sebagainya. Walikaunihi muaddiyan lil qatl, dan juga karena yang namanya jihad ini kadang membawa atau muaddiyan lil qatl, harus terjadi pembunuhan, membawa kepada perbuatan membunuh. Itu ketika bertemu satu dengan yang lainnya di medan tempur, saling bunuh. Wa adamil hayah, dan akan hilang kehidupan. Yang kalah mati. Allati innama yarghabur raghibun fi hadhihi dunya li husulil hayati wa lawazimiha. Perhatikan, setelah beliau menyebutkan bahwasanya jihad adalah amalan badan yang paling afdal, ketaatan badan yang paling afdal, dan jihad adalah amalan yang paling berat terhadap jiwa, paling berat atas diri ini, karena kondisinya memang jihad, amalan-amalan di dalamnya atau aktivitas di dalamnya sangatlah berat, dan juga harus ada al-qatl, ketika bertemu dua pasukan, adanya saling bunuh, ada yang membunuh, ada yang terbunuh. Ini konsekuensi jihad. Dan di sisi lain, orang itu senang dengan kehidupan dunia ini, dan konsekuensi-konsekuensinya. Orang di dunia ini otomatis dia pengen apa? Pengen hidup, dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Baik. Dan ini fitrah, ya. Kita semua pengen hidup. Dan pengen terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup itu sendiri. Sementara jihad konsekuensinya tadi, kadang menghilangkan kehidupan.
yaitu dia terbunuh. Sehingga berat ya amalan jihad. Fa kullu ma yatasarrafuna bihi fa innahu sa'yun laha wa daf'un lima yudadduha. Semua yang dilakukan oleh orang ya, ketika dia masih hidup, apa yang dia lakukan, baik itu bekerja atau ini dan itu, semuanya adalah usaha untuk mempertahankan hidup dan menolak sesuatu yang bisa atau menolak sesuatu yang berlawanan dengan hayah, dengan kehidupan ya. Itu berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Namun konsekuensi jihad tadi ya, muaddiyan lil qatl. Nah, kadang harus terjadi yang namanya al-qatl, pembunuhan. Ada yang membunuh, ada yang dibunuh ya. Sehingga amalan jihad ini amalan yang berat ya. Yang padanya butuh dengan apa? As-sabr, kesabaran. Jadi ketika datang waktunya untuk berjihad ya, nah misalkan penguasa telah memerintahkan kita untuk berjihad misalkan ya, pemerintah kita menghasung untuk berjihad misalkan, maka kita laksanakan ya, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Bis-sabri, dengan sabar. Karena Allah perintahkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, kemudian Allah sebutkan contoh amalan yang padanya perlu seseorang meminta pertolongan dengan cara melakukan as-sabr, sabar. Yaitu Allah contohkan amalan jihad yang konsekuensinya kadang harus ada al-qatl, pembunuhan ya. Itu ketika terjadi pertemuan dua pasukan di medan tempur ya. Ada yang membunuh, ada yang terbunuh, ada yang kalah, ada yang menang ya. Padahal yang namanya kehidupan adalah sesuatu yang sangat dambakan ya. Nah, kita pengen hidup dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup ya. Bahkan aktivitas kita ya, sehari-hari ya, maisha dan lain sebagainya adalah usaha untuk mempertahankan yang namanya hayah, hidup. Wa minal ma'lum anal mahbuba la yatrukuhul aqilu illa li mahbubin a'la minhu wa a'zam. Dan termasuk perkara yang maklum bahwa sesuatu yang disukai, yang disenangi, contohnya hidup tadi, disenangi dan disukai ya. Nah, la yatrukuhul aqil illa li mahbubin a'la minhu wa a'zam. Merupakan sesuatu yang maklum bahwasanya sesuatu yang disukai, yang disenangi, yang dicintai itu tidak akan ditinggal oleh orang yang berakal kecuali karena ada sesuatu yang dicintai yang lain yang lebih tinggi dan lebih afdol. Nah, baik. Ini udah maklum lah di tengah-tengah kita ya, bahwasanya sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang dicintai itu tidak akan ditinggalkan oleh orang yang berakal. Dicintai kok disukai, nggak akan ditinggalkan oleh orang yang berakal, ya, yang berakal sehat, kecuali, ketika dalam rangka meraih sesuatu yang lebih utama, yang lebih afdol. Baru ditinggalkan yang tadi.
Wa akhbara ta'ala anna man qutila fi sabili. Kemudian Allah mengkhabarkan bahwasannya orang yang terbunuh di jalannya, bi an qatala fi sabilillah, yaitu dia bertempur di jalan Allah. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Dia bertempurnya, berjihadnya dalam rangka agar kalimat Allah lah yang tinggi di atas muka bumi ini. Wa dinahu dzahir, dan dalam rangka untuk menampakkan agama Allah, ya, menyebarkan agama Allah. La li ghairi dzalika minal aghrad, bukan untuk tujuan-tujuan selain itu. Bukan untuk tujuan supaya dibilang pahlawan, supaya dibilang pemberani, ya, atau untuk mendapatkan nilai-nilai duniawiyah yang lain. Bukan itu. Tetapi tujuannya dia berjuang dan berjihad dalam rangka agar kalimat Allah yang tinggi di atas muka bumi ini, dalam rangka untuk menyebarkan agama, menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tujuan-tujuan yang lain. Fa innahu lam tafuthul hayatul mahbubah. Maka orang yang seperti ini, ya, walaupun dia mati di jalan mati di medan tempur, lam tafuthul hayatul mahbubah, dia tidak terluput dari kehidupan yang dicintai. Ya. Nah, bal hasalalahu hayatun a'zam wa akmal, bahkan dia mendapatkan kehidupan yang lebih agung dan lebih sempurna. Nah, mimma tadhunnuna wa tahsabun, ya. Lebih sempurna, lebih utama daripada apa yang mereka kira dan apa yang mereka sangka. Nah, baik. Faham maknanya ya? Contohnya jihad. Baik. Kehidupan adalah sesuatu yang disenangi, dicintai, ya, disukai. Nah, kita semua pengen hidup. Nah, dan sesuatu yang dicintai tidak akan ditinggalkan oleh orang yang berakal kecuali dalam rangka mendapatkan sesuatu yang dicintai yang lain yang lebih afdal. Nah, orang yang berjihad, dia meninggalkan sesuatu yang dicintai, apa tadi? Al-haya, kehidupan. Karena konsekuensinya mati, ya. Dia meninggalkan tadi sesuatu yang dia cintai, yaitu kehidupan, dalam rangka apa? Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih utama. Nah, dalam rangka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih agung, ya, yang lebih utama. Sehingga Allah katakan tadi apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian mengatakan tentang orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu amwat, mati, ya. Nah, akan tetapi mereka adalah ahya, orang-orang yang hidup, ya. Walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak merasakan. Kemudian kata Syekh, fasyuhada, orang-orang yang mati syahid di medan jihad, ya, di jalan Allah. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, nah, tentang mereka, tentang orang-orang yang syahid di jalan Allah. Nah, Allah katakan wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian menduga bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mayit, ya, mati, ya. Bahkan mereka itu ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, ya. Mereka itu ahya. Para syuhada, orang-orang syahid yang mati di medan tempur di jalan Allah, ya, mereka adalah ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu ahya, orang-orang yang hidup di sisi Rabb mereka. Yurzaqun, dan diberikan rizki. Nah, mereka hidup dan diberi rizki di sisi Rabb mereka.
Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka gembira dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka juga bergembira, ya. Nah, bergembira dengan teman-temannya yang lain, ya. Dengan orang-orang yang beriman yang lain yang di belakang mereka yang belum menyusul mereka, ya. Yaitu orang-orang yang masih hidup tetapi masih tetap berjihad di jalan Allah. Nah, jadi mereka senang teman-temannya pun masih berjihad di jalan Allah, ya, ketika mereka masih hidup, ya. Mereka bergembira, ya, dengan orang-orang yang belum menyusul mereka, ya. Nah, itu orang-orang yang beriman yang lain yang masih tetap berjuang di jalan Allah, ya. Ala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bahwasannya tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Mereka gembira dengan nikmat dari Allah dan karunia dari Allah. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Nah. Jelas dalam ayat ini Allah katakan bahwasanya orang-orang yang syahid di jalan Allah ahya, hidup. Di mana? Di sisi Rabb mereka. Di sisi Allah mereka hidup. Yurzaqun, diberikan rizki. Mereka gembira dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka juga masih gembira dengan teman-teman mereka yang masih hidup, yang masih berjihad, ya. Nah, mereka gembira dengan nikmat Allah dan karunia yang Allah berikan, ya. Kemudian Syekh menjelaskan, fahal a'zam min hadhil hayah al-mutadhamminati lil qurbi minallahi ta'ala. Apakah ada, ya, kehidupan yang lebih besar, ya. Nah, apakah ada kehidupan yang lebih besar daripada kehidupan yang mengandung kedekatan dengan Allah? Mereka hidup dan dekat dengan Allah. Nah, adakah kehidupan yang lebih besar daripada kehidupan yang mengandung kedekatan dengan Allah? Nah, tentunya, nah, kehidupan yang mengandung kedekatan dengan Allah itulah yang paling besar, kehidupan yang paling besar. Ya. Wa tamattu'ihim birizqihil badani, dan juga mengandung kesenangan, ya. Itu mereka menikmati rizki Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada badan mereka, ya. Fil ma'kulat wal masyrubat, baik berupa rizki makanan dan minuman, al-ladzizah, yang lezat-lezat, ya. Nah, jadi mereka hidup diberikan rizki juga. Diberikan rezeki kepada badan mereka, baik makanan, minuman yang lezat-lezat, ya. Waris ar-ruhi, ya. Dan juga diberikan rezeki ruh, ya. Itu rezeki kepada ruh mereka, ya. Wahwal farah, yaitu rezeki yang berupa farah, rasa gembira. Wal istibsyar, ya, kegirangan hati. Wazawali kulli khaufin wa hazanin, dan hilangnya semua bentuk rasa takut dan semua bentuk kesedihan. Hilang, nggak ada kesedihan, nggak ada rasa takut. Yang ada senang, gembira, ya, dan seterusnya. Nah, ini rizki Allah yang diberikan kepada ruh. Nah, wahadhihi hayatun barzakhiyah akmal minal hayati dunya.
Dan kehidupan barzakh yang seperti ini itu lebih sempurna daripada kehidupan dunia. Ya. Kehidupan dunia banyak masyakil, ya. Banyak masalah, pening, pusing kepala. Ya. Kehidupan barzakhiyah yang seperti ini, ya, gembira, bahagia, senang, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, ya. Nah, diberi rizki terhadap badannya, diberikan rizki terhadap ruhnya, yaitu diberi nikmat kubur, ya. Nah, dan seterusnya. Ini kehidupan yang lebih sempurna daripada kehidupan dunia. Nah, ya. Kehidupan yang ada hanya kenikmatan. Nah, beda dengan kehidupan dunia, ya. Kadang berhasil, kadang tidak, ya. Kadang dapat penghasilan, kadang tidak, ya. Kadang banyak masalah, kadang ini dan itu, ya. Al-muhim, namanya kehidupan dunia. Sehingga kehidupan barzakh yang seperti ini itu lebih sempurna daripada kehidupan dunia. Sehingga Allah katakan tadi, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kalian mengatakan tentang orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tetapi mereka itu ahya, hidup, ya. Bahkan kehidupan mereka itu lebih sempurna daripada kehidupan dunia. Bal qad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna arwaha syuhada fi ajwafi tuyur khadir taridu anharul jannah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasannya ruhnya para syuhada, ruhnya orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, mereka berada di ajwaf tuyur, berada di dalam burung-burung khadir yang hijau, ya. Taridu anharul jannah, yang selalu mendatangi sungai-sungai jannah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya ruhnya para syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah, mereka berada di dalam burung-burung yang berwarna hijau, ya, yang selalu mendatangi sungai-sungai jannah. Wa ta'kul min thimariha, dan burung-burung tersebut juga memakan dari buah-buahan yang terdapat di dalam jannah. Wa ta'wi ila qanadil mu'allaqa bil arsy, dan mereka burung-burung tersebut tinggal di pelita-pelita yang tergantung di arsy. Wa fi hadhil ayah, maka dalam ayat ini a'dhamu hassin 'alal jihad fi sabilillah. Wa fi hadhil ayah a'dhamu hassin 'alal jihad fi sabilillah wa mulazamatis sabri 'alaih. Maka dalam ayat ini terdapat anjuran yang sangat kuat, ya, untuk berjihad di jalan Allah. Motivasi yang besar untuk berjihad di jalan Allah, dan motivasi yang besar untuk tetap melazimi kesabaran di atas jihad tersebut. Ketika harus menghadapi musuh yang lebih kuat, sabar, ya. Ista'inu bis sabri wassalah. Falau sya'aral ibadu bimalil maktulina fi sabilillahi minas thawab lam yatakhallaf anhu ahad. Apabila hamba itu merasakan pahala yang diberikan kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, maka tidak ada seorang pun yang tidak berangkat ke medan jihad. Tidak akan ada yang mengatakan, saya nggak berangkat ah. Jadi kalau seorang hamba merasakan pahala atau balasan yang diberikan kepada orang-orang yang syahid di jalan Allah, maka tidak ada orang yang yatakhallaf, tidak ada orang yang terlambat, tidak ada orang yang absen dari
berangkat untuk berjihad di jalan Allah. Gak ada yang alpa, hadir dan siap berangkat. Kalau para hamba merasakan pahala yang diberikan kepada orang-orang yang syahid di jalan Allah. Walakin adamul ilmil yaqini at-tam huwa alladhi fattaral azaim. Akan tetapi karena tidak punya ilmu yang yakin, tidak punya ilmu yakin yang sempurna, inilah yang menyebabkan lemahnya tekad. Karena nggak punya ilmu, sehingga keimanan lemah, inilah yang menyebabkan lemahnya tekad. Nah, jadi penakut. Nah, bahkan mungkin jangankan urusan jihad, urusan yang lain yang lebih ringan dari jihad, malas. Nah, kalau jihad terus angkat pedang, ini yang lebih ringan dari jihad, malas. Nah, kenapa adamul ilmil yaqini? Karena tidak memiliki ilmu tentang tadi pahala bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh tadi. Nah, seandainya dia tahu atau merasakan pahala yang didapati oleh orang-orang yang melakukan amalan jihad tadi, bahkan terbunuh jalan Allah, maka dia akan berangkat, tidak ada yang tertinggal satupun. Akan tetapi karena tidak memiliki ilmu yang yakin, yang sempurna, sehingga inilah yang menyebabkan fattaral azaim, yang menyebabkan lemahnya tekad, yang menyebabkan kemalasan. Wazada naumun naim, inilah yang menyebabkan bertambahnya tidurnya orang-orang yang tidur, tambah tidur. Sudah tidur, nambah lagi nyambung. Kenapa? Tekadnya lemah. Karena tidak adanya ilmu. Wa afatal ujurul azima wal ghanaim, dan dia terluput dari pahala-pahala yang besar dan terluput dari ghanimah-ghanimah yang mestinya diraih. Terluput dia, enggak dapat ghanimah, enggak dapat pahala. Nah, lima la yakunu kadzalik? Kenapa? Nah, seorang hamba tidak seperti itu. Wallahu ta'ala qad ishtara minal mu'minina anfusahum. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeli jiwa-jiwa kaum mukminin, wa amwalahum, dan harta-harta kaum mukminin, bi anna lahumul jannah. Allah telah beli dengan surga. Allah beli nyawa-nyawa kaum muslimin dan harta mereka dengan apa? Dengan jannah. Kok masih ragu? Kok lemah? Kok masih malas untuk berjihad di jalan Allah? Yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun. Dan mereka berjihad di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau mereka terbunuh. Fa wallahi law kana lil insan alfu nafsin. Demi Allah, kalau seandainya manusia itu memiliki 1000 nyawa, tadhhabu nafsan fa nafsan fi sabilillah, kemudian nyawa tersebut gugur satu persatu, di jalan Allah. Punya 1000 nyawa, hilang satu persatu di jalan Allah. Lam yakun aziman fi janibi hadzal ajri al azim. Maka 1000 nyawa tadi, itu lam yakun aziman, itu tidak besar jika dibandingkan dengan pahala yang besar yang Allah siapkan. Kalau kita punya 1000 nyawa, itu belum sebanding intinya. Kalau kita punya 1000 nyawa kemudian dikorbankan di jalan Allah, yaitu 1000 nyawa ini gugur satu persatu, belum sebanding dibandingkan dengan pahala yang Allah siapkan. Artinya pahala yang Allah siapkan itu begitu besar. Apalagi kalau nyawa cuma satu, tentu, jauh perbandingannya dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Ya, tapi inilah rahmat dan karunia Allah. Nah, nyawa yang dikorbankan tadi, ya, yang dia berjihad di jalan Allah kemudian syahid di jalan Allah, Allah siapkan pahala yang sangat besar baginya. Bal ahya, bahkan dia sebenarnya masih hidup. Itu hidup di sisi Allah dengan kehidupan yang lebih sempurna daripada kehidupan dunia. Walihada la yatamanna syuhada ba'da ma'ayanu min thawabillahi wa husni jazaihi illa an yaruddu ila dunya. So, perhatikan, subhanallah. Oleh karena ini, orang-orang yang syahid di jalan Allah, mereka tidak berharap setelah mereka melihat pahala dari Allah secara langsung dan merasakan balasan yang baik, ya, secara langsung, mereka tidak berharap, ya, atau tidak ada yang mereka harapkan kecuali ingin kembali ke dunia ini. Nah, jadi para syuhada yang mati syahid di jalan Allah, setelah mereka merasakan pahala Allah dan balasan dari Allah yang begitu agung, ya, mereka tidak berharap kecuali apa? Kecuali pengen kembali ke dunia. Untuk apa kira-kira? Nah, pengen mati lagi, ya, pengen mati syahid lagi. Nah, taib, hatta yuktalu fi sabilihi marratan ba'da marrah, sehingga dia bisa terbunuh di jalan Allah beberapa kali. Nah, karena tadi besarnya pahala yang Allah siapkan. Nah, dan dia sudah merasakannya, ya, sehingga dia berharap pengen kembali ke dunia lagi supaya jihad lagi, terbunuh lagi, dapat pahala lagi yang besar. Ya. Nah, ya subhanallah. Nah, ini amalan yang padanya membutuhkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sabar. Contohnya adalah amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun amalan jihad harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nggak boleh sembarangan berjihad, ya. Nah, ngebom di sana sini, ya. Jihad yang dibunuh polisi yang muslim. Jihad apa itu? Ya. Nah. Baik. Ghalat, ya. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ada rambu-rambunya, ada peraturan-peraturannya, ya. Nah, enggak boleh membunuh wanita, ya. Nah, enggak boleh membunuh anak-anak, orang tua dan lain sebagainya. Nah, dari peraturan-peraturan jihad. Nah, itu pun harus di bawah komando pemerintah atau penguasa, ya. Nah, ya. Dan harus sesuai dengan bimbingan para ulama, ya. Harus sesuai dengan bimbingan para ulama. Nah, tidak sembarangan berjihad, ya. Kalau sembarangan atau tidak dilandasi ilmu dalam amalan jihad, maka yang terjadi adalah kehancuran dan kehancuran. Bahkan yang tercoreng adalah nama Islam. Nah, ya, tercoreng nama Islam dengan adanya amalan-amalan yang menyesatkan, ya, yang di atas namakan jihad. Nah, nas'alullah salama wal afiyah, ya. Maka harus dengan ilmu, ya. Harus dengan ilmu sebagaimana amalan-amalan yang lain. Salat, thaharah, puasa, haji, umrah harus dengan ilmu. Demikian pula jihad. Nah, bahkan lebih ditekankan, ya. Karena banyak konsekuensinya jihad ini. Nah, kalau tidak sesuai dengan ilmu, ya, sangat berbahaya. Nah, sangat fatal, ya. Nah, karena yang menjadi taruhan adalah nyawa. Namun ketika datang waktunya untuk berjihad, ya, jihad yang syar'i, ya, maka hendaknya kaum muslimin siap, ya. Jangan takut mati, ya, jangan penakut. Nah, perhatikan tadi pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang mati di jalan Allah. Nah,
Banyak kisah-kisah para sahabat ya yang semangat dalam berjihad ya ketika di medan tempur ya. Nah, sampai ada satu kisah yang membuang makanannya ya, yang menganggap makanan ini menghalangi dia dari surga, dia buang kemudian dia masuk ke medan tempur, qutil, kemudian terbunuh. Ya. Baik. Alhasil mereka orang-orang yang mati di jalan Allah, yang syahid di jalan Allah dengan jihad yang syar'i, ya. Nah, mereka adalah ahya, mereka itu hidup. Ya. Hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan kehidupan mereka lebih sempurna. Walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak merasakan. Wa fil ayah, maka dalam ayat ini, yaitu dalam ayat tadi, dalilun ala na'imil barzakh wa azabihi. Dalam ayat ini terdapat dalil adanya nikmat kubur dan azab kubur. Kama takatsarat bidzalika nusus, sebagaimana yang datang nusus yang banyak tentang hal ini. Nah, ayat ini menunjukkan adanya nikmat kubur dan azab kubur. Karena Allah katakan apa tadi? Bal ahya. Janganlah kalian mengatakan orang yang syahid di jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Ya. Yaitu di kehidupan barzakh, di alam barzakh dengan kehidupan yang lebih sempurna. Ini menunjukkan adanya nikmat kubur. Nah, hadis-hadis yang lain menunjukkan adanya azab kubur. Jadi dalam alam barzakh ya, ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini adanya nikmat kubur dan azab kubur. Nah, bahkan Rasulullah SAW merintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah di setiap akhir sholat ya, agar berlindung dari 4 perkara. Di antaranya apa? Min azabil qabri ya. Nah, berlindung dari azab kubur ya. Dan telah tersesat orang-orang Mu'tazilah ya. Dan yang semodel dengan mereka, yang mereka mengingkari adanya azab kubur. Mana azab kubur? Ya. Coba bongkar. Ya. Nah, masih utuh kafannya? Masih ini mana? Ini Mu'tazilah dan yang semodel dengannya. Waliyadzubillah. Padahal nas-nas datang dalam ayat, dalam hadis ya. Nah, tentang adanya nikmat kubur dan azab kubur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktabi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.